Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah entitas yang berkasus, yaitu saya ambil entitas PT Hansen Internasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, seperti apa sejarah dan bisnis entitas yang berkasus tersebut? Di sini Hansen Internasional merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang properti dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971. Perusahaan sudah beberapa kali berganti nama, mulai dari Mayartex Indonesia sebagai perusahaan tekstil hingga tahun 1997. Kemudian nama perusahaan berubah menjadi Hansen Industri Utama hingga tahun 2004. Perusahaan sempat menggeluti bisnis tambang batu bara sejak tahun 2008 melalui Hansen Energy yang kemudian dijual pada tahun 2011 ke Atlas Research. Selanjutnya, perusahaan masih mempertahankan bisnis tambangnya, di mana perusahaan mempertahankan tambang timah dan mineral logam melalui anak usahanya, yaitu The Petroleum International, yang juga menjalankan bisnisnya pengolahan limbah. Perusahaan mengakuisisi perusahaan ini sejak 2011 dan menjualnya pada 2019. Pada tahun 2013, perusahaan mulai fokus ke bisnis properti, mulai Mandiri Mega Jaya yang membawahi 16 anak perusahaan. Nama PT Hansen Internasional Tbk mencuat sejak beberapa waktu belakangan ini. Perusahaan properti ini dikait-kaitkan dengan skandal dua perusahaan BUMN asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwasraya atau Persero dan PT Asabri Persero. Baik Jiwasraya maupun Asabri menempatkan dana nasabahnya dengan nominal cukup besar di PT Hansen Internasional Tbk ini. Selain penempatan lewat saham, investasi juga mengalir lewat pembelian medium term note atau MTN, atau bisa disebut juga surat berharga berjenis utang. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, emiten dengan kode MYRX ini berkantor di Mayapada Tower, Jalan Sudirman, Jakarta. Terselip nama Beni Cokro Saputro atau Beni Cokro yang menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham 4,25%. Kemudian Asabri memegang saham 5,401% dan saham sisanya dimiliki publik sebanyak 90,349%. Saham Hansen Internasional juga termasuk kategori sebagai saham gocap, alias nilainya berada pada harga terendah perdagangan saham Rp50 per lembarnya. Dilihat dari aktivitas perdagangannya di Bursa Efek Indonesia, sahamnya juga jarang diperdagangkan, alias tidak liquid ya. Di penutupan terakhir perdagangan pada Senin 13 Januari 2020, volume perdagangannya hanya 2.600 saham dengan nilai tidak lebih dari Rp130.000 dalam 3 frekuensi perdagangan dengan harga penutupannya Rp50 per lembarnya. Selain usaha properti yang dikelola lewat PT Mandiri Mega Jaya, Perseroan juga merambah usaha pertambangan lewat anak usahanya PT Bina Daya Wiramaju. Kemudian pengolahan limbah di bawah bendera PT The Petroleum International. Dilihat dari laman resminya, PT Hansen Internasional Tbk didirikan tahun 1971. Perusahaan ini semula merupakan perusahaan manufaktur tekstil ya, di bidang tekstil yang beralih fungsi menjadi perusahaan land bank property yang unggul di tahun 2013 setelah mendapatkan lebih dari 4.900 hektar lahan. PT Hansen Internasional Tbk saat ini memfokuskan diri untuk membangun kawasan di Maja dan Serpong dengan target segmen menengah ke bawah. PT Hansen Internasional Tbk mengklaim sebagai salah satu perusahaan land bank properti terbesar di Indonesia yang memiliki hampir 5.000 hektar lahan untuk dikembangkan di area Jakarta dan sekitarnya seperti Serpong, Maja, Cengkareng, dan Bekasi. Dan yang kedua, bagaimana modus operandinya atau bagaimana cara pelaku atau entitas ini melakukan kecurangan. Nah, sedapat mungkin kaitkan dengan pencatatan akuntansinya sehingga jelas dampak transaksi kecurangan tersebut terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi entitas. Selanjutnya, kasus PT Hansen Internasional yang terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan atau LKT untuk tahun 2016.
Manipulasi yang dilakukan perusahaan ini terkait dengan penyajian akuntansi pada penjualan kafling siap bangun atau Kasiba dengan nilai grossnya itu sekitar 732 miliar rupiah, sehingga membuat pendapatan perusahaan itu naik tajam. Kasus ini tercatat dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi denda sebesar 5 miliar rupiah kepada Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama dan denda 500 juta kepada PT Hansen International. Pada Mei 2018, PT San Prima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance menjadi sorotan Otoritas Keuangan dan Publik karena salah satu kupon medium term notes atau MTN yang diterbitkan SNP gagal bayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance yang termasuk dalam grup Columbia terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Imbasnya, Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan tersebut. Nah, di sini PT Hansen International dianggap melakukan manipulasi karena tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli di laporan keuangan tahunan tahun 2016. Atas penjualan kafling siap bangun ini, pada tahun 2016 ini perusahaan mengakui pendapatan tersebut dengan metode akrual penuh dan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli di laporan keuangan tahun 2016. Dan ini kecurangan pelaporan keuangan ini melanggar ketentuan PSAK nomor 44. Financial stability merupakan gambaran kondisi stabilitas perusahaan dilihat dari perspektif keuangan. Manajemen sering dihadapkan dengan tekanan untuk tuju mengelola aset perusahaan dengan baik dan terlihat stabil. Ketika nilai aset perusahaan menurun, maka para stakeholder akan beranggapan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak stabil. Tekanan tersebut membuat perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangannya yang terkait dengan nilai total aset. Adanya dorongan untuk melakukan kecurangan dapat dipengaruhi oleh tekanan dari pihak eksternal perusahaan. Tekanan eksternal merupakan tanggung jawab yang dihadapi manajemen untuk memenuhi harapan dari pihak ketiga. Tindakan kecurangan dapat dilakukan oleh manajemen karena adanya kesempatan yang timbul dari lemahnya sistem pengawasan internal yang tidak efektif. Komite audit dianggap mampu memberikan pengawasan yang baik dalam mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, ceritakan dampak kecurangan tersebut bagi stakeholder. Menurut saya dampak yang akan diterima oleh para stakeholder yaitu kerugiannya menimbulkan kerugian bagi investor. Yang pertama, adanya resiko salah pengambilan keputusan. Laporan keuangan salah satunya digunakan oleh para pengambil keputusan dalam perusahaan. Adanya kesalahan dalam laporan keuangan tentu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan ini. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan adanya keraguan terhadap kredibilitas perusahaan yang mengakibatkan perusahaan akan sulit untuk mendapat kepercayaan dari donatur, investor, atau pelanggan. Yang kelima, apa sanksi untuk akuntan yang mengaudit laporan atas PT Hansen International yang melakukan kecurangan ini? Ya, seperti saudari Shirley Jokom selaku rekan pada kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, member of Ernst & Young Global Limited, yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UU PMJIS paragraf A 14 SPAP SA 200 dan seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Saudara Shirley Jokom selaku akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan STTD selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi. Nah, yang keenam, menurut Anda akuntan publik yang mendapatkan sanksi tersebut salah dalam proses audit yang mana? Saat pelaksanaan risk assessment kah? Atau saat melakukan risk response kah? Atau saat melakukan reporting? Atau adakah hal lain? Nah, di sini menurut saya proses audit pada saat pelaksanaan risk assessment-nya yang dapat menjadi kesalahan bagi seorang auditor
pada pihak Beni Cokro yang menaikkan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB tidak menyampaikan representation letter kepada si auditor. Jadi auditor itu pendapatan perseroan pada tahun buku 2016 menjadi overstate dengan nilai material kurang lebih 613 miliar rupiah. Atas kesalahan tersebut dia dikenakan sanksi administratif berupa denda 5 miliar. Nah, menurut Anda asersi manajemen apa Serova PD dan atas akun apa yang kurang diuji oleh akuntan publik tersebut? Nah, di sini asersi tentang kelengkapan atau completeness berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure, berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Misalnya manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Demikian pula manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Nah, demikian jawaban saya atas tugas besar 2 ini dengan entitas PT Hansen International yang telah melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan tahunan, yaitu tahun 2016. Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.